Menurut Ustadz ya, apakah orang-orang jahat Ya. itu lebih mudah untuk jadi kaya? Dalam sistem sekarang ya, bahkan aku tidak melihat cara orang-orang yang jujur dan benar untuk bisa melewati satu fase kekayaan tertentu. Contoh yang paling mudah ya, coba kita lihat orang-orang terkaya di Indonesia. Itu rata-rata mainnya adalah di bidang-bidang yang harusnya dibagi untuk orang banyak. Mohon maaf, tambang di dalam Islam tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Artinya tambang itu milik semua orang, tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Tapi bayangin kalau orang udah nguasain tambang, itu kayaknya gila-gilaan. Tapi kalau misalnya orang nguasain cuma consumer good ya, itu juga bisa kaya. Tapi dalam tanda kutip kayaknya di titik apa juga terbatas juga, gitu kan. Tapi kalau sudah tambang, hutan, lalu kemudian konsesi lahan dan segala macam, itu kayak udah nggak ngotak. Nah itu sebenarnya di dalam Islam itu dibagi di kotak-kotain. Ada kekayaan individu, kekuasaan di sini aja bolehnya. Ada kemudian kekayaan masyarakat, ada dikotakin juga. Ada kekayaan negara. Jadi negara nggak boleh ngambil dua ini masyarakat nggak boleh ngambil dua ini nggak boleh ngambil ini. Sekaya-kayanya lu sudah dibatasi segini. Kalau sekarang semuanya campur aduk. Gitu. Sekarang prinsip kapitalis itu adalah invisible hand. Dia nggak peduli, aku cuma regulasi. Kamu silahkan untuk berusaha sendiri. Sehingga yang terjadi adalah yang kuat akan selalu lebih menang daripada yang lemah. Orang-orang yang punya kapital selalu lebih berkuasa daripada orang yang nggak punya kapital. Respons dari itu adalah sosialisme, komunisme. Respon daripada kapitalisme, Islam memandang nggak gitu. Islam memandang problem kita bukan di situ. Problemnya bukan pada produksi, bukan pada konsumsi, problemnya pada distribusi. Maka kalau kita belajar sistem ekonomi di dalam Islam yang lebih banyak dibahas adalah bagaimana mendistribusikan sesuatu, bukan hanya produksi dan konsumsi. Sedangkan dalam sistem kapitalis, produksi dan konsumsi itu menjadi sebab pertumbuhan ekonomi. Bagi kita enggak. Karena pernah dengar nggak sih anak daripada kapitalisme itu namanya inequality. Ketidakseimbangan atau orang-orang ketimpangan itu muncul. Hasil daripada inequality pasti konflik sosial. Nah, Islam itu mempermasalahkan adalah bukan harus punya produksi yang banyak dan konsumsi yang banyak, tapi pertanyaannya adalah gini, kalau kapitalis ya, oke, berapa kita punya keperluan untuk beras? 500 ton. Berapa sekarang produksi kita atau impor kita dan produksi kita? 600 ton. Oke, berarti kita surplus. Belum tentu. Karena ada orang yang makan 5 piring, ada yang orang nggak makan sama sekali. Nah, jadi dalam Islam distribusi itu lebih penting.